Amin Rais pasti tak menyangka Indonesia Timur bersatu kompak akan nekat lakukan ini, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Sebagaimana diketahui baru-baru ini, Amin Rais tidak berhenti melawan kekuasaan pemerintahan Presiden Jokowi. Amin Rais akan menggelar people power untuk berjihad melawan kekuasaan yang menurutnya merugikan ini. Seketika kabar people power dan jihad tersebut menjadi pemberitaan nasional dan memicu banyak perdebatan. Hal itu dinyatakan oleh Amin ketika menjadi salah satu pembicara dalam sebuah acara yang bertema Rakyat Bertanya Kapan People Power yang diadakan di Solo pada Minggu 11 Juni 2023. Acara tersebut disebut dihadiri oleh para mantan HTI dan FPI yang setuju dengan gerakan mantan Ketua MPR RI itu. Dalam pidatonya, Amin mengatakan jika Jokowi memang layak dilengsarkan dengan merujuk pada Undang-Undang Dasar Bab 1 tentang bentuk dan kedaulatan. Undang-undang tersebut mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan harus dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Jadi kalau DPR, DPD, dan MPR sudah delosor atau jatuh, sudah tidak mau angkat kepala lagi, itu berarti mengkhianati rakyat yang telah memilihnya. Jelasnya dikutip kilat.com dari YouTube Saiful Zaman pada Rabu 14 Juni 2023. Selanjutnya mantan Ketua Umum PAN itu menyebut jika Jokowi yang awalnya menjadi harapan bagi bangsa justru sekarang bisa menjadi ancaman. Karena hal itu Jokowi menurutnya layak untuk dilengsarkan sebelum berbuat atau menjadi ancaman yang lebih jauh lagi. Presiden ke-7 ini memang sudah melakukan banyak sekali langkah-langkah yang menghancurkan masa depan bangsa dan negara Indonesia, tambahnya. Lebih lanjut, Amin mengajak umat untuk melakukan jihad seperti dalam surat At-Taubah ayat 111 yang dikutipnya. Kalau jihad sudah menembus hati kita, maka kita insya Allah dengan entengnya tidak takut mati, tidak takut bui, sudah enteng sekali. Yang kita hadapi ini Allah kecil, lanjutnya. Menurutnya, Jokowi itu seperti manusia pada umumnya yang hanya seperti debunya debu dibandingkan dengan Tuhan. Jadi, ini kita berjihad sambil beri yang gembira. Adapun kapan sudah kita mulai awal ini? Langkah-langkah yang profesional dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, sambungnya. Sebagaimana diketahui sebelumnya, people power dulu sudah didengungkan oleh beberapa pihak menyikapi hasil pemilu. Kompak, masyarakat ramai-ramai tolak seruan itu. Dalam catatan detik.com, Kamis 16 Mei 2019, penolakan seruan people power menggema dari penjuru negeri. Berikut di antaranya. Pertama, Jawa Barat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat menyatakan gerakan people power haram apabila mengandung unsur inkonstitusional. MUI meminta warga khususnya masyarakat di Jabar untuk tidak ikut-ikutan gerakan tersebut. 2. Maros Sulsel. Sejumlah anggota dan pimpinan DPRD Maros, Sulawesi Selatan membacakan deklarasi penolakan segala bentuk gerakan inkonstitusional yang mendelegitimasi pemilu 2019. DPRD Maros menolak gerakan people power. 3. Banyuwangi. Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Banyuwangi menyerukan perdamaian pasca pemilu 2019. Masyarakat diharapkan bisa menghormati tahapan-tahapan pemilu yang masih berjalan hingga saat ini. Menurut Ketua FKUB Banyuwangi, Kiai Haji Muhammad Yamin, seruan dan ajakan people power yang muncul pasca pemilu meresahkan masyarakat. Apalagi ajakan dan seruan ini muncul pada bulan Ramadan yang seharusnya masyarakat tenang menjalankan ibadah dan menahan amarah dalam puasa. 4. Bogor, Jawa Barat. Menjelang pengumuman hasil rekapitulasi suara Pilpres 2019 pada 22 Mei, Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU Kabupaten Bogor, Kiai Haji Romdon, mengimbau kepada masyarakat agar tidak turut serta dalam aksi people power. 5. Bojonegoro, Jawa Timur. MUI Bojonegoro dan Kiai serta ulama di Bojonegoro menolak rencana aksi people power yang akan dilakukan pihak tertentu terkait hasil pemilu. Melihat kondisi ini, MUI Bojonegoro juga akan memprioritaskan konsolidasi peran organisasi di tahun politik 2019. Ketua MUI Bojonegoro Kiai Haji Jauhari Hasan mengajak tokoh agama agar mengimbau seluruh organisasi kemasyarakatan Islam dan organisasi kepemudaan serta seluruh warga saling menghormati, menyatukan perbedaan serta menghindari people power. Ciamis, Jawa Barat. Sejumlah tokoh di Ciamis angkat suara mengenai isu gerakan people power, salah satunya Ketua DPRD Ciamis Nanang Permana. Setelah bercanda,
Setengah bercanda, Nana mengajak masyarakat mending nonton Power Rangers daripada ikut-ikutan People Power. 7. Madiun. Isu People Power membuat para kiai dan pesilat di Kabupaten Madiun angkat suara. Deklarasi menolak gerakan People Power telah mereka lakukan. 8. Indramayu. Seruan penolakan gerakan People Power kian masif di Kabupaten Indramayu. Sejumlah tokoh agama dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menolak gerakan tersebut. Ketua MUI Kabupaten Indramayu, Satori, mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Satori meminta masyarakat tidak terprovokasi dengan gerakan People Power yang digaungkan untuk menolak keputusan hasil pemilu 2019. 9. Jombang. Sejumlah orang yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli Jombang atau GMPJ menggelar aksi damai menolak wacana People Power. Warga Kota Santri menilai rencana pengerahan massa yang digaungkan Amin Rais itu keliru karena pemilu 2019 telah diselenggarakan KPU dengan jujur dan adil. 10. Cirebon. Tokoh agama di Kabupaten Cirebon menolak gerakan People Power terkait hasil pemilu 2019. People Power dianggap gerakan yang memicu perpecahan antar kelompok masyarakat di Indonesia. 11. Purworejo. Para ulama, tokoh masyarakat, MUI, KPU, Bawaslu hingga tim Ses 01 dan 02 bersama Forkopimda Purworejo menolak gerakan People Power. Adanya gerakan People Power pasca pemilu 2019 sangat meresahkan. Tokoh-tokoh daerah menganggap hal tersebut sebagai tindakan inkonstitusional. 12. Madiun. Wali Kota Madiun Maidi bersama ulama mengajak masyarakat menjauhi dan menolak isu People Power. Kota Madiun yang penuh karismatik tidak ingin terprovokasi isu-isu yang bisa memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 13. NTT. Sejumlah tokoh agama di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur atau NTT, yang berbatasan dengan Timor Leste mengajak seluruh masyarakat di Indonesia, khususnya di NTT, tidak terpancing wacana People Power yang saat ini sedang beredar di masyarakat umum. Mereka menilai isu People Power itu sengaja dimunculkan oleh para elit politik bangsa dengan tujuan memecah belah bangsa. 14. NTB. Rais Syuriah PWNU NTB TGH lalu Turmuzi Badarudin yang juga merupakan pengasuh Ponpes Komarul Huda menolak aksi People Power terkait kabar kecurangan dalam pesta demokrasi pemilu serentak 2019. 15. Bangkalan. Para tokoh agama di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur sepakat menolak gerakan People Power yang disampaikan pendukung pasangan calon Presiden Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Karena hal itu dinilai bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan asas demokrasi Pancasila. 16. Purwakarta. Gerakan People Power atau pengerahan kekuatan massa sangat berbahaya bagi kepentingan bangsa dan negara, kata Rektor Universitas Muhammadiyah Purwakarta atau UMP, Dr. Anjar Nugroho. 17. Semarang. Para tokoh agama di kota Semarang menolak ajakan gerakan People Power sebagai bagian dari penolakan hasil pemilu 2019 yang diumumkan KPU pada 22 Mei. Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Semarang Kiai Haji Anasom di Semarang meminta masyarakat jangan sampai terprovokasi dengan gerakan People Power. 18. Banyumas. Gerakan People Power yang kontraproduktif atau tidak menguntungkan merupakan tindakan bertentangan dengan ajaran agama Islam, kata Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Banyumas, Kiai Haji Hariri Shofa. 19. Banjarmasin. Sejumlah tokoh agama di Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau HST mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga persatuan dan menolak ajakan People Power yang mulai dihembuskan pihak-pihak yang tidak puas dengan proses pemilu. Seperti yang disampaikan Ketua DPD Muhammadiyah Kabupaten HST Haji Sufianor di Barabai, menegaskan jika People Power adalah bagian dari makar. Dan 20. Banten. Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Lebak Banten menolak keras tindakan People Power atau kekuatan masyarakat yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan dengan cara inkonstitusional. Bagaimana menurut Anda?